Karena mengenai pemain itu, ini sama seperti melihat wanita. Gitu. Kata Kang Ucup cantik, kata saya belum tentu. Kata saya cantik, kata Kang Ucup belum tentu. Sama memang banyak pedagang gitu kan. Saya jujur tahu dari tukang kopi, maksudnya tahu dari tukang kopi karena kan 5 hari sebelum pertandingan kita lunasi, itu lunas ya. Saya pastikan itu lunas, bahkan kwitansi bukti pembayaran juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua, teman-teman yang pecinta sepak bola di Garut. Kali ini sengaja kita akan buat channel YouTube ya untuk membahas Persigar. Sekarang kita kedatangan narasumber dari Persigar. Khususnya di sini ada Coach Hisam selaku pelatih fisik Persigar. Oke, Kang Hisam. Ya. Boleh perkenalan dulu, Kang Hisam? Boleh. Oke, untuk riwayat kepelatihan ya, mungkin saya alumni Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya lulus tahun 2014. Tahun 2014 saya langsung ada tawaran untuk melatih Semen Padang Football Academy. Kurang lebih 2 tahun setengah saya di Kota Padang. Selain di Semen Padang, saya pun sempat melatih PON Remaja Sumbar, cabang olahraga sepak bola. Oh, sepak bola. Terus di Persigar sendiri, Coach Hisam dari tahun berapa? Saya di Persigar dari tahun 2016. Oh, jadi semenjak ketua umum diambil alih sama Pak Haji Dadang Johar, Coach Hisam langsung gabung di Persigar. Gabung di Persigar tahun 2016. Berarti udah tahu ya perjalanan Persigar dari 2016 sampai sekarang. Mungkin kan sekarang Coach Hisam juga ikut andil untuk mempersiapkan tim Persigar ini untuk ke seri 1 ya. Ya. Nah, nanti kita bahas-bahas juga untuk pengalaman-pengalaman selama musim-musim kemarin. Kita langsung aja nih, Coach Hisam, ada pertanyaan dari kita terkait persiapan Persigar untuk Liga 3 seri 1 sampai hari ini itu bagaimana? Untuk persiapan teknis ya, alhamdulillah kita sudah jalan 4 kali latihan. Sebagiannya adalah seleksi berjalan sampai nanti hari Selasa tanggal 29 September itu mungkin seleksi berjalan terakhir, karena kita tidak melakukan seleksi terbuka ya. Yang pertama, kita mengikuti protokol kesehatan karena tidak menutup kemungkinan akan berkerumun orang banyak kalau misalkan Persigar membuka seleksi. Maka dari itu kita mengambil pemain yang pertama, mungkin yang terdaftar di Persigar tahun 2019. Yang kedua, melihat pemain dari berbagai kompetisi turnamen yang digelar di Garut. Karena misalkan ada pertanyaan, bagaimana yang dari daerah? Siapa tahu ada pemain bagus. Kalau yang dari daerah pasti punya tim. Ya, tidak. Ketika punya tim, pasti tim itu mengikuti turnamen yang digelar di Kabupaten Garut. Jadi memang setiap turnamen saya, tim pelatih, selalu ada talent scout lah setiap turnamen. Jadi siapa-siapanya ya kami sudah mengantongi nama walaupun tidak harus melakukan seleksi terbuka. Seperti itu. Untuk pemain-pemain yang dipantau oleh dari tim talent scout itu dari pergelaran apa? Kalau di Garut ada Asgarpe. Ya. Asgarpe bisa jadi itu. Mungkin dari kompetisi resminya ya ada Liga Garut Asgarpai. Terus sebelum itu ada Liga Desa. Oh, Liga Desa, betul. Selain Liga Desa juga banyak lah. Dari Suratin juga ya, dari Suratin juga yang tergabung Suratin tahun 2018, tahun 2019, termasuk dari yang Porda tahun 2018 yang kelahiran 97, dan itu banyak tergabungnya, masih ada yang 98, 99, bahkan 2000 yang tergabung Porda waktu tahun 2018 yang digelar di Kabupaten Bogor itu. Jadi kita ya masuklah dari usia tersebut kan. Kemarin kan yang 2019 tahun 1997 regulasi Liga 3-nya. Nah yang sekarang 1998.
Jadi ya kita memiliki bank data pemain lah gitu. Tim talent scout Persija itu. Kalau untuk persiapan yang waktu seri 2 ya, yang seri 2 kita juga pernah kan meliput ya persiapan waktu itu di Kerpom. Nah, ada juga kan waktu itu persiapannya selama 4 bulan kalau nggak salah, kan cukup panjang juga. Nah sekarang ini persiapannya cukup sempit gitu kan, berapa bulan, bisa kisaran sebulan lah kan. Kalau kemarin kan kita baru kemarin Persija baru seleksi tapi dengan materi yang sudah dipanggil, kemudian nanti ada pemilihan lagi pemain yang didaftarkan. Nah itu dengan kondisi istilahnya waktu yang mepet ini gimana? Kalau misalkan persiapan ya, ini kan memang bisa disebut serba dadakan ya. Asprop memunculkan surat. Nah sampai saat ini saya rasa semua tim pun yang tergabung, terus Aspropnya juga mungkin hanya menyelesaikan menyelesaikan agenda lah, karena kan kondisi pandemi gitu ya. Terus kan sekarang memang ada promosi namun tidak ada degradasi, karena itu pun satu bentuk yang kayaknya tim-tim di Jawa Barat Liga 3 ya, selain kesulitan untuk finansialnya karena di masa pandemi ya, persiapan juga cukup sulit ya, karena kita tidak tahu misalkan di daerah-daerah pun kan status darurat COVID-nya berbeda-beda. Nah seperti itu. Jadi ya untuk persiapan mengenai kalau misalkan teknis programnya, kita menggunakan football conditioning. Jadi memang latihan sepak bola adalah latihan fisik adalah latihan sepak bola. Jadi kita tim pelatih ya berkoordinasi, berkomunikasi bagaimana caranya fisik, taktik, mental bisa dapat gitu ketika nanti dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu. Seperti itu. Nah ini kan PSSI atau Asprop itu hanya sebatas istilahnya supaya menggelar kan sekarang nggak ada degradasi ya. Tapi ada promosi juga kan, ada promosi. Nah ini untuk Persija sendiri kan untuk minimal pemain yang daftar itu kelahiran 98 sampai 2002. Nah ini materi pemainnya apakah ada yang kelahiran 98 atau misalkan ngambil dari 99, kan otomatis kalau misalkan kita bisa dijadikanlah ajang persiapan 2 tahun depan misalkan kayak gitu. Itu gimana? Apakah mayoritas pemainnya ada di kelahiran 98? Kalau materi pemain kita combine ya, ada yang 98. Terus kita mengikuti juga anjuran regulasi Asprop selaku manajer kompetisi Liga 3 Seri 1 tahun 2020 yang wajib minimal mendaftarkan minimal 2 pemain kelahiran 99 dan minimal 2 pemain 2001. Jadi itu regulasi dari Asprop. Dan alhamdulillah ya kita kan karena combine 98-nya ada, 99-nya juga lebih dari 2 pemain, kelahiran 2001-nya juga sepertinya ada lah lebih dari 2 pemain, seperti itu. Nah untuk komposisi pemain ya kita sudah pada tahu ya, dari list pemain juga kan kebanyakan mayoritas ada di yang seri 2 kemarin. Kita masuk di seri 1. Betul. Nah ada yang menarik nih, tidak dipanggilnya Medi dan Osa pemain belakang. Itu gimana tanggapannya? Untuk antara Medi dan Osa, pertama karena regulasi sekarang kan 1998 ya. Dia kelahiran 97. Dia kelahiran 97 gitu kan. Kenapa dimasukin sana? Nah, sebetulnya kita punya catatan juga gitu ya antara Medi dan Osa. Osa menit bermainnya waktu di Persija tahun kemarin full. Iya, full. Kontribusinya 100%. Cuman kan karena kita bentuknya tim pelatih gitu, bukan jadi banyak perorangan, jadi banyak pertimbangan. Karena mengenai pemain itu mungkin sama seperti melihat wanita,
Oh gitu. Kata Kang Ucup cantik, kata saya belum tentu. Oh. Kata saya cantik, kata Kang Ucup belum tentu. Sama relatif daya lihat terhadap pemain itu. Itu pun ya di dunia juga seperti itu karena kan banyak kan dia menurut Mourinho bagus dibawa ya, namun ketika dia ini tidak berkembang. Nah jadi relatif lah mengenai pemain. Terlebih lagi kita tim pelatih gitu kan. Jadi harus ada beberapa pertimbangan. Nah, untuk pemain senior sendiri saya belum mengenal lebih jauh lagi nih pemain senior yang 5 orang itu. Kalau yang saya tahu itu ada Ujang Saiful alias Passing ya. Iya. Itu terus ada juga Teguh Ferdinand. Terus Paj kan sekarang udah nggak ada ya, Paj sekarang udah pensiun udah pensiun. Udah cedera, lagi cedera. Paj terus siapa lagi nih yang lain? Oh ada lagi itu siapa? Giant. Giant itu kan dari Giant itu kan kita lihat ya dari kan kata saya tadi bilang dari beberapa turnamen yang digelar di Garut ya. Giant kan masuk 3 besar ya, dia main di Putra Pemda Garuda Hitam ya. Jadi dari kita pun kan melihat dari juara satunya Family United, ada Mustifa. Ya kita kan panggil di juara 2-nya di center back ada Wendy, Wendy SOG ya kita juga panggil terus kan. Nah terus kan yang menjadi juara 3-nya kan ada Iqbal sama Giant gitu. Nah, terus terlebih lagi Giant kan kemarin main di Persikarsel gitu. Jadi ya mungkin itu beberapa pertimbangan karena kan harus objektif penilaian misalkan dari beberapa turnamen ya kebetulan yang diperkuat Giant itu kan juara 3 gitu. Terus ada yang lain lagi pemain senior siapa saya belum tahu ya. Yang pertama kan tadi ada Teguh Ferdinand, ada Muhammad Abdul Aziz atau sering disapa Aji lah. Oh, dia pemain cukup berpengalaman, dia pernah main di Bayangkara FC. Tahun kemarin dia jadi andalan di Persikota Tangerang. Sampai juara. Ya juara Banten. Juara Banten masuk nasional. Oh, ada 3 orang itu nambah 2 orang yang sekarang nih terkait masalah manajemen. Manajemen ya. Kalau untuk teknis peta dari komposisi pemain mungkin dari Kang Coach Syam segitu. Nah sekarang saya mau tanya dari segi manajemen tim Persigar itu gimana sekarang? Apakah sudah rapi? Apa gimana gitu kan? Ada masalah? Alhamdulillah ya, alhamdulillah manajemen pengurus maksudnya ya kalau bisa dikatakan semua kerja maksimal, semua all out gitu. Mengenai kan kita dibantu beberapa sponsor. Saya juga lihat kan di jersey udah banyak sponsor. Ya itu berarti kan suatu bentuk kinerja manajemen gitu kan. Sesuatu bentuk kinerja manajemen Persigar gitu untuk mengupayakan pembinaan sepak bola di kita. Karena kenapa bisa dikatakan pembinaan? Selama ada kata kelompok usia, kan sekarang Persigar Liga 3 kelompok usia 23 tahun. Itu kan pembinaan. Nah, Persigar itu bisa dikatakan jembatan. Maka ada beberapa pemain ya dari 2017 ada Ardi Ramdhani alias Kodinya Ardi Pesek lah. Kan 2017 di Persigar, 2018 dia sampai ke Persikota, bahkan ke Liga 2 PSGC Ciamis. Oh iya. Nah, jadi kan PSGC maupun Persikota mungkin melihat Ardinya itu mantan pemainnya Persigar. Walaupun saya ucapkan terima kasih kepada misalkan SSB Ardi atau timnya Ardi, tapi tetap jembatannya dia ke Persigar dulu. Karena PSGC ya Persikota sama PSGC ya taunya kamu kemarin main di mana? Di Persigar gitu. Jadi pasti jembatan gitu kan. Ya setiap pemain yang main di luar kota itu pasti basicnya ada di Persigar. Termasuknya 2018 ada Hasan. Ya, Hasan pemain dari Cikajang ya, aslinya Cikajang dia. 2018 memperkuat Persigar, 2019 dia di PSKC sampai lolos Liga 2 ya, PSKC ya, juara Liga 2.
runner up Liga 2 tahun 2019. Ya, dan sekarang alhamdulillah dia main di PON Jabar untuk multi event nasional yang akan digelar di Papua. Terus untuk tahun ini di klubnya dia main di tim satelit Persib, yaitu Bandung United atau Persib gitu. Oh, kemarin ya. dicoba ya dengan Persib. Semua pernah lihat ya di Persib TV gitu. Nah, terkait income Persigar atau operasional Persigar untuk mengarungi seri 1 itu dari mana aja selain dari sponsor? Ada lagi nggak? Kalau bentuk kerjasama ya, income Persigar ya sebetulnya saya belum bisa masuk terlalu dalam karena itu kan urusan manajemen ya. Tapi saya lihat inilah apa namanya spread menyebar gitu, maksudnya menyebar tuh jejaring. Dari sini ada kerjasama, dari sini ada kerjasama. Selain sponsor kan kadang sponsor tidak berbentuk materi semua gitu kan. Ada yang berbentuk penjualan jersey, ada yang berbentuk publikasi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan kita juga masuk ke sponsor Persigar. Jadi nanti buat teman-teman juga Persigar pasti kita liput lah untuk seri 1 ini ya, Coach. Oke, Coach Hisam, untuk persiapan seri 1 dan teman-teman bisa tadi dilihat juga ya. Sekarang saya mau membahas nih terkait lolosnya Persigar dari seri 2 ke seri 1. Oh ya. Mungkin kalau dari secara teknis gitu ya, kita pertama main di Cimahi. Satu grup dengan Persigasel, dengan Bandung Timur, satu lagi Parma. Jadi Persigar dan Persigasel itu dari Kabupaten Garut, Parma dan Bandung Timur itu dari Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah kita bisa bersih ya 9 poin di penyisian grup. Kita langsung lolos ke 12 besar. Ya, 12 besar. Menunggu drawing, menunggu pertandingan antara Perkesit Cianjur melawan Bandung Barat United. Yang dimenangkan Bandung Barat United adu penalti. Ya nggak tahu skornya, yang penting Bandung Barat United yang lolos. Dan di 8 besar kita bertemu dengan Bandung Barat United yang digelar di lapang Jaya Raga. Ya, kita sudah tuan rumah. Alhamdulillah kita menang 4-2 dan kita lolos ke semifinal. Nah, di semifinal kita ketemu dengan tim satelit PSGC, yaitu Galuh FC, karena Galuh FC dan PSGC satu manajemen ya, saya dengar ya. Galuh FC dan PSGC satu manajemen, jadi seperti Persib lah gitu, pemain yang mungkin bekas PSGC atau yang tim keduanya di Galuh FC. Nah, di perebutan di semifinal kita kalah dengan skor 3-1. Dan kita bertemu dengan Sukabumi FC di perebutan ketiga ya. Nah, itu kan Persigar kalah ya. Terus jadi lolos gitu karena ada pelanggaran dari, maksudnya ada yang dilanggar lah, regulasi yang dilanggar oleh Sukabumi FC. Itu ceritanya gimana, Coach? Jadi ceritanya ketika pertandingan sedang berlangsung ya, karena kan di situ banyak penonton, banyak pedagang gitu kan. Saya jujur tahu dari tukang kopi, maksudnya tahu dari tukang kopi karena kan 5 hari sebelum pertandingan di Cianjur itu Perkesit main melawan PBU Bandung Barat United, dan mungkin pedagang yang sama melihat kenapa pemain Perkesit Cianjur bisa bermain di Sukabumi FC gitu kan dalam jangka waktu hanya 1 minggu lah. Ya. Padahal dalam regulasi Liga 3 seri 2, kalau Liga 3 seri 1 itu memang ada transfer window untuk tahun 2019, tapi untuk Liga 3 seri 2 itu tidak ada transfer, tidak ada pemindahan pemain. Ya, apalagi kan ini udah fase kenapa? Iya. Dari situ saya tanya ke pedagang kopinya yang mana, saya langsung, sekarang kan zaman sudah canggih ya, bisa browsing, bisa searching, jadi bukti autentik itu gampang didapatkan gitu. Saya lihat nama pemainnya siapa, dan alhamdulillah ternyata betul ya, ada. Kita langsung ketika pertandingan selesai
periode akhir ya, saya sudah saya sudah menemukan bukti-bukti autentik dan kita mengikuti prosedural protes ke Panpel dan ke pihak penyelenggara alias Asprop PSSI Jabar. Jadi biar lebih jelas lagi, jadi sebelum pertandingan itu tim manajemen atau pelatih Persigar itu sudah memantau bahwa dari dari Sukabumi FC itu ada pelanggaran. Sebelum pertandingan kami tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu, maka saya tahunya dari tukang kopi gitu. Itu jadi setelah pertandingan, pas pertandingan sedang berlangsung. Karena kan yang pemain Persit itu kebetulan mencetak gol untuk Sukabumi FC ke Persigar. Jadi saya pas tahu dari tukang kopi itu mau pemain Persit Cianjur. Nah, saya langsung kaget karena tidak ada aturan bisa pindah pemain di Liga 3 Seri 2. Gitu. Seperti itu. Jadi dari situ kita ikuti prosedur untuk protes. Setelah pertandingan selesai dan kita dari pihak Asprop atau Panpelnya katanya tunggu seminggu 2 minggu nanti ada sidang katanya kan. Nah pas itu kita tunggu 1 minggu 2 minggu ada panggilan. Tim Persigar diwakili Pak Heri Wahyudianto, Pak Usman dan saya sendiri berangkat ke sana. Karena kita bukti autentiknya kuat dan karena kita jelas gitu dalam jelas dalam pemaparan, karena di situ kan ada komisi disiplin dari PSSI Pusat, ada komisi disiplin dari Jabar, ada seperti BAP lah gitu, ada penyelidikan. Nah dari situ kita sampai pulang dari mulai sidang jam 10 selesai mungkin jam setengah 7 malam, diakhiri ya nanti tunggu aja putusan sidang karena kan harus dikaji dulu gimana hasilnya. Nah alhamdulillah mungkin 3 minggu dari situ Asprop mengeluarkan surat putusan dan karena Sukabumi FC memainkan pemain yang tidak sah dan dinyatakan kalah. Dan alhamdulillah Persigar yang berhak lolos ke Liga 3 Seri 1 atau Pranasional. Jadi nggak ada istilah bahwa Persigar itu dikasih kemenangan ya? Memang saya lihat dan saya sebenarnya tahu ya. Saya pun lihat di medsos katanya Persigar dikasih hadiah gitu kan. Padahal kalau saya mau replay pertandingan ya dengan pemain murni ya. Karena jujur waktu perebutan tempat ketiga pemain kita banyak yang cedera, banyak yang sakit karena jadwal yang begitu padat. Ya. Kalau tim lawan kan pada segar tuh, dari yang kalah diambil, Nah, kalau misalkan dikatakan hadiah, kalau hadiah itu ya mungkin kita menang WO. Ya. Tapi kan ini mah bermain terus dia tanda kutip yang melakukan pelanggaran gitu kan. Betul. Nah seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tahu kronologisnya tadi sudah dijelaskan juga sama Coach Hisam. Nah sekarang kita lanjut lagi ke ada yang menarik lagi nih, kronologis Persigar ini waktu tahun 2018. Oh ya. Nah itu gimana kok bisa itu nggak bisa ikut putaran 2? Oh iya. Ini masalahnya gimana? Saya dari tim teknis ya. Saya pun waktu tahun 2018 memang kita ada keterlambatan ya. Ada keterlambatan administrasi, tapi kita lunasi ke Asprop, kita lunasi ya. Beda 2 hari lah ya. Misalkan untuk penyerahan uang pendaftaran terakhir itu tanggal 21, nah kita bayar tanggal 23. Ya. Terlambat 2 hari ya. Tapi kita lunasi, itu lunas ya. Saya pastikan itu lunas, bahkan kwitansi bukti pembayaran juga ada. Nah, dari situ ya kita bisa ikut putaran 2
kata panitia pelaksana. Bahkan jadwal untuk putaran 2 itu yang dilaksanakan di Sumedang itu sudah ada. Sudah ada Persigar main ke berapa, main jam berapa, hari apa, sudah ada jadwalnya untuk apa putaran 2 itu sudah ada. Nah, tapi ketika di meeting untuk putaran 2 ya ada salah satu tim di grup kita ya keberatan. Maksudnya keberatan gini, ya sudah Asprop terapkan saja apa aturan ini apa namanya, bahwa yang terlambat bayar jadi diskualifikasi. Jadi dituntut ketegasan. Nah, karena itu kan bentuknya audiens ya. Oh, jadi apa namanya, kita terpaksa tidak bisa mengikuti untuk putaran 2 karena memang kita keterlambatan untuk administrasi. Tapi kita didegradasi pun bukan karena kualitas tim. Putaran 1 kita finish di peringkat ketiga. Ya, yang mana apa namanya kan masih ada sisa 6 match lagi ya. Nah, itu pun katanya ada 3 kan diambil juara dan runner up, tapi ada 3 tim terbaik dari peringkat ketiga gitu. Tapi ya saya yakin karena tim 2018 itu ya masih apa berani lah bersaing gitu untuk Liga 3. Dulu belum ada seri 1 seri 2 gitu. Masih Liga 3 Jawa Barat saja seperti itu. Oke, sebentar, saya mau balik lagi ke yang tadi nih terkait masalah di seri 1 di seri 1 ya. Persiapan lolos ke seri 1. Nah, di situ kan ada tim-tim yang lumayan kuat ya. Itu gimana sih peluang Persigar untuk nanti di seri 1? Untuk peluang ya, saya rasa karena ini kelompok usia ya 23 tahun walaupun ditambah 5 senior, hanya 3 kan yang bisa bertanding ya. Untuk di kelompok usia saya rasa semua pun rata lah, karena kan ada tim-tim besar seperti BSGC, Persika Karawang yang biasa di Liga 2, ada Persikap Kabupaten Bandung, ada Satelit Persib B yang baru turun dari Liga 2. Kalau di Liga 2 mah kan bebas, ya bisa bawa pemain nama besar, bisa pemain apa namanya, karena tidak dibatas umur. Nah, turun ke Liga 3 itu ada regulasi apa namanya, dibatas umur ya. Akan boleh lihatlah Piala Dunia U20, Piala Dunia U21. Itu juaranya bukan dari negara-negara populer sepak bola. Kadang yang terakhir kemarin yang juara dunia kalau tidak salah Ukraina. Ya. Nah, jadi saya pastikan kalau kelompok usia itu seimbang lah. Nah, jadi mengenai peluang ya, apalagi kan sewaktu saya kemarin workshop memang mengenai persiapan, kadang ada klub yang latihan seminggu sekali, sisanya pemain di kasih PR program di rumah. Karena bukan apa-apa, semua harus mengikuti protokol kesehatan kan. Terus status darurat COVID di daerah-daerah kan beda-beda. Gitu. Jadi untuk peta kekuatannya merata lah ya. Saya pastikan merata. Gitu. Kan soalnya kan Indonesia juga ya, sekarang termasuk U20 ya. Lawan Qatar kan bisa menang, lawan Arab Saudi bisa seri gitu kan. Kelompok usia itu kadang rata lah gitu. Oke, teman-teman, mungkin untuk bahasan dengan Coach Hisam cukup sekian. Nanti kita bahas lagi yang lebih menarik. Untuk selengkapnya teman-teman bisa subscribe juga channel kita. Mudah-mudahan subscribe-nya banyak, jadi biar kita lebih giat lagi membuat konten-konten. Oke, terima kasih. Bye.